adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu ke publik, barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya, karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Rektor UGM tamat riwayatnya karena Rektor UGM inilah alur masalahnya. Jadi teman-teman, kita sudah pada tahu bahwasanya yang dipermasalahkan saat ini ataupun yang ditanyakan masyarakat di kawasan negara kita adalah pemalsuan ijazah Jokowi ini. Jadi ya mungkin saja karena kalau bukan Ibu Rektor UGM ini pokok masalahnya yang membela dan melindungi ijazah Jokowi, namun masalah ini tidak akan terperpanjang dan Jokowi sekarang sudah langsung diseretkan ke dalam penjara. Namun karena Rektor UGM inilah yang melindungi Jokowi dengan kasus ijazahnya ini, makanya masalah ini tidak pernah terselesaikan.
Nah, jadi teman-teman ya, kalau Rektor UGM tidak langsung minta pertanggungjawabannya, maka masalah ini tidak akan pernah selesai dan kita tidak pernah mengharapkannya lagi untuk selesai masalah ini. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka di sini kalau Rektor UGM salah ya langsung dipenjara saja ataupun dipidana. Ya, karena masalah ini akan terus-menerus ketika Rektor UGM tidak akan pernah langsung dipenjarakan. Karena Ibu Rektor UGM inilah yang membuat masalah ini menjadi panjang. Ya, karena dia terus-terusan dan mati-matian untuk membela dan mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah alumni UGM. Namun di balik itu ternyata bukan alumni UGM Jokowi ini. Tetapi ijazahnya itu hanyalah rekayasa dan dibuat-buat. Mungkin ada persengkongkolan mereka Ibu Rektor UGM ini Jokowi. Makanya Ibu Rektor UGM ini terus-terusan membela ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, Jokowi sudah membohongi rakyat Indonesia. Betul sekali pernyataan salah seorang ini memang betul. Karena Jokowi inilah yang membuat masalah jadi panjang. Nah, dan sudah membohongi rakyat dengan memalsukan ijazahnya menjadi penjabat di negara Indonesia. Nah, jadi makanya mereka sekarang itu tidak berterima ketika Jokowi tidak diadili. Ya, mungkin menurut mereka terasa dihianati dan diperbudak oleh Jokowi selama ini. Ya, jadi makanya mereka bilang harus langsung diadili Jokowi dan diseretkan saja. Dan semua apa yang telah diambil dari negara kita, baik itu uang ataupun aset-aset yang ada di negara kita, harus dikembalikan di negara kita yang telah diambil dari negara kita. Ya, makanya hutang-hutang kita jadi banyak karena kerja Jokowi selama menjabat adalah hanya mengorupsikan semua dana yang ada di Indonesia. Ya, jadi masyarakat merasa rugi, ya, dan biaya pajak sekarang itu sangatlah mahal. Makanya mereka merasa rugi ketika Jokowi tidak diadili, teman-teman. Nah, kami rakyat sudah nggak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Ya, mereka tidak pernah percaya lagi kepada para penegak hukum. Karena para penegak hukum ini sudah termasuk termul Jokowi dan hanya omong-omong saja dan tidak pernah ada bukti dan faktanya. Ya, dari situ kita menilai di persidangan saja mereka hanya berbicara dan tidak pernah keras dan melengsarkan langsung Jokowi ke dalam penjara. Ya, karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi sebanyak mungkin, makanya mereka tidak bisa berkata-kata. Jadi kalau nanti Rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, maka wajib hukumannya di penjara seumur hidup. Ya, betul sekali teman-teman pernyataan mereka ini. Kalau Rektor UGM sudah ternyata terbukti bahwasanya dia telah melindungi ijazah palsu Jokowi ini, maka para penegak hukum tidak boleh segan-segan untuk melengsarkan langsung Ibu Rektor ini ke dalam penjara. Karena memang betul banyak sekali yang telah dia perbuat, membuat negara kita jadi tidak pernah tenang. Nah, jadi teman-teman, percuma mau bikin 1000 kali acara tamu alumni disanjung oleh rektor jika tak mampu menunjukkan ijazah asli, maka artinya bukan lulusannya. Ya, betul sekali. Ya, percuma membuat 1000 kali acara temu alumni karena memang betul, ya, Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Apalah yang harus kita ambil tindakan dalam hal itu, karena Jokowi lah tidak pernah menunjukkan ijazahnya sendiri. Namun alumni yang lain terus memperjelas bahwasanya mereka lulusan UGM dan menunjukkan ijazahnya masing-masing. Bukan seperti Pak Jokowi ini yang hanya rekayasa ijazahnya dan takut menunjukkan lagi ijazahnya. Nah, jadi teman-teman, semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Betul sekali, ya. Semua yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi saat ini haruslah diadili. Ketika
tidak mau diadili, maka langsung ditangkap dan dibawakan ke dalam penjara, tidak boleh ada pertanyaan lagi. Ya, seperti Jokowi dan Gibran, KPU UGM juga harus diminta pertanggungjawabnya. Karena mereka-mereka inilah adalah pokok masalah terbesar di Indonesia. Nah, seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ketemu Pak Prabowo, minta ketegasan dengan pengkhianatan bangsa ini. Jadi, ya betul sekali. Kalau misalnya RRT ini mengambil langkah untuk minta izin untuk datang ke rumah Pak Prabowo untuk menegaskan keadilan kepada Jokowi dan juga Gibran beserta Rektor UGM ini, maka bangsa kita jadi aman ketika Pak Prabowo mengambil tindakan untuk memakzulkan mereka semua dan langsung dicopot dari jabatan masing-masing yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Jadi teman-teman ya, Mulyono itu sampai pengadilan pun gak akan bawa ijazahnya karena memang gak ada. Betul sekali ya, apalah yang dia tunjukkan ketika tidak ada ijazahnya sendiri ya. Itulah alasannya, makanya dia memberikan berbagai alasan untuk tidak hadir di persidangan karena memang tidak ada ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman ya, kebenaran ijazah sama dengan kejujuran pribadinya ya. Tolong DPR, DPRD, penjabat tinggi, penjabat harus bersatu dengan para rakyat supaya masalah ini benar-benar terselesaikan. Jadi teman-teman, sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres tidak direalisasikan. Jokowi itu benar-benar penipu ulung, 280 juta orang Indonesia dikibuli semua. Betul sekali, selama menjabat Jokowi dan ada janji-janjinya kepada para masyarakat Indonesia untuk membuat pembangunan di negara Indonesia. Makanya sekarang itu yang mereka tanyakan, mana janjimu? Jangan hanya asal ngomong saja.